Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sejarah atau biografi Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Kota Lasem merupakan wilayah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di Lasem cukup banyak orang dari bangsa Cina yang sukses berdagang. Selain itu, banyak juga dari Lasem lahir tokoh-tokoh ulama karismatik. Salah satunya adalah beliau Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid atau lebih dikenal Mbah Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah di Desa Sumber Girang Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama. Sedangkan ibunya bernama Ibu Nyai Raihanah, putri dari Kiai Siddiq. Pada saat masa kecil, berdasarkan buku Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Hamid, Bapak NU kita karangan Abdullah Siddiq Sodik, dan percik-percik keteladanan Kiai Haji Abdul Hamid karangan Hamid Ahmad, disebutkan nama kecil Kiai Haji Abdul Hamid adalah Abdul Mukti atau dipanggil Dul. Ia adalah anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim ibunya Raihanah. Mukti kecil bukanlah anak manis yang sehari-harinya diam di rumah, melainkan tumbuh sebagai anak yang lincah dan nakal. Meskipun begitu, Mukti rajin membantu orang tuanya. Dalam usianya yang masih kecil, beliau dididik oleh ibunya dan membiasakan sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan saat Mukti ketinggalan sholat berjamaah, ia menangis sehingga sang ibu mengulangi sholatnya dan berjamaah bersamanya. Mukti juga sering disuruh ibunya membawakan oleh-oleh untuk disampaikan kepada gurunya. Dan ia merasa senang sekalipun oleh-olehnya sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa masa kecil Mukti bersih dari sifat sombong. Pada saat itu, di Lasem memiliki ulama besar yang disegani masyarakat, yakni Kiai Maksum atau Mbah Maksum, Kiai Baidawi, dan Kiai Muhammad Siddiq. Masa pendidikan Kiai Hamid pada usia 7 tahun, Mukti dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun itu pula, ia sudah hafal nazam, balaghah, jawahir, al-maknun. Kemudian dalam usia 9 tahun, beliau sudah mulai menghafalkan kitab gramatika bahasa dan sastra Arab, Alfiyah Ibnu Malik, yang juga dengan bimbingan langsung dari ayahnya. Sebagai orang yang taat beragama, ayah maupun ibunya memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berbudi luhur di kemudian hari. Pada usia 12 tahun atau sekitar tahun 1926 atau 1927, beliau dipondokkan ke pesantren Kasingan Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa. Di pesantren Kasingan ia mendalami ilmu gramatika, bahasa dan sastra Arab seperti ilmu nahwu, shorof, balaghah, dan arad selama kurang lebih 1,5 tahun. Pada usia 13, beliau diperintah ayahnya dan mengabdi kepada kakeknya, Kiai Muhammad Siddiq atau Mbah Siddiq di Jember, Jawa Timur. Dikisahkan pula, pada saat beliau berada di rumah Mbah Siddiq, tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW dan saat itu beliau sedang bersama kakeknya. Rasulullah SAW bertanya kepada Mbah Siddiq, "Siapakah anak ini?" Mbah Siddiq menjawab, "Ini adalah cucu saya."
Kira-kira 2 tahun kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kembali dan berpesan kepada Mbah Siddiq supaya cucunya yang bernama Abdul Hamid diajak pergi haji. Kala itu Kiai Abdul Hamid masih berusia 15 tahun. Diajak Mbah Siddiq menunaikan ibadah haji. Konon ketika ziarah ke makam Rasulullah, mereka bertemu muka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sempat bersalaman. Keduanya juga mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam keadaan tidur. Setelah pulang dari ibadah haji di Mekah, Kiai Hamid melanjutkan belajarnya di pondok pesantren Termas yang didirikan oleh Kiai Manan. Pada saat itu, pesantren Termas diasuh oleh Kiai Dimyati bin Abdullah bin Manan. Mula-mula pada saat di pondok Termas, Kiai Hamid hidup prihatin karena kiriman ayahnya hanya cukup untuk makan nasi tiwul. Celakanya, lokasi warung langganan Kiai Hamid jauh dari pondok. Apa boleh buat, kaki melangkah setiap hari dengan memakai celana panjang dan bersepatu persis halnya orang berangkat ke kantor. Sepatunya disemir dengan mengkilap. 5 tahun di situ, beliau ditunjuk sebagai lurah pondok. Kala itu, beliau sekurun waktu dengan Kiai Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Harun Banyuwangi, dan Kiai Masduki Lasem. Selain sebagai lurah pondok, Kiai Hamid muda juga mengajar ilmu fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya. Sehingga beliau pun mulai mendapatkan bisyarah dan tidak memerlukan lagi kiriman dari orang tuanya. Setidaknya tidak perlu makan nasi dewul lagi. Adapun perubahan nama Abdul Mukti menjadi Abdul Hamid, dalam hal ini ada 2 versi. Menurut buku karya Hamid Ahmad disebutkan, begini orang-orang itu banyak yang memanggilku Haji Hamid atau Kiai Hamid daripada orang-orang keliru. Lebih baik aku saja yang ngalah. Namaku diubah menjadi Hamid. Namun tidak jelas kapan nama itu berubah, kata Kiai Hamid saat wawancara Kiai Haji Zaki Ubaid. Sedangkan menurut buku karya Abdullah Shadiq, nama itu berubah ketika beliau mondok di Kasingan Rembang sekitar usia 12-13 tahun. Pada saat usia menikah, Kiai Hamid menikah di usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, yakni Nyai Hajah Nafisah bin Kiai Haji Ahmad Kuseri bin Kiai Haji Muhammad Siddiq. Pernikahan mereka berlangsung pada hari Kamis 12 September 1940 Masehi. Disebutkan dalam undangan akad nikah dilangsungkan di Masjid Jami' Pasuruan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan walimah pada pukul 14.00. Namun hal ini tidak sesuai rencana karena mempelai pria terlambat datangnya. Terpaksa acara walimah dimulai saja meski tanpa kehadiran mempelai pria. Baru pada pukul 17.00 rombongan yang ditunggu datang juga. Akibatnya para tamu sudah pulang dan akad nikah disaksikan oleh beberapa keluarga saja. Kok cek telate? Kok datang telat? Tanya Kiai Haji Ahmad Kuseri kepada Mbah Maksum selaku pemimpin rombongan dari Lasem. Tak jak mampir-mampir ziarah ke makam Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat, jawab Mbah Maksum. Loh manten, kok diajak ziarah, ujar Kiai Haji Ahmad Kuseri. Dari perkawinan itu, beliau dikaruniai 5 orang anak, yakni yang pertama Muhammad Nu'man, yang kedua Muhammad Nasih, yang ketiga Muhammad Idris, yang keempat Anas, dan yang kelima Zainab. 2 yang disebut terakhir meninggal sewaktu mereka masih kecil. Kiai Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan keluarganya dengan tidak mudah. Selama beberapa tahun, beliau harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari mewah.
Sedangkan untuk menghidupi keluarganya, tiap hari beliau mengayuh sepeda sejauh 30 km pulang pergi sebagai pelantik sepeda. Sebab kata Kiai Idris, pasar sepeda waktu itu ada di desa Porong, Pasuruan, 30 km ke arah barat kota Pasuruan. Kendati demikian, tidak pernah sekalipun terdengar keluhan dari beliau. Bahkan beliau selesaikan rupa dapat menutupinya sehingga tak ada orang lain yang mengetahui. Wong tua kapan ndak digodho karo anak utawa keluarga, ndak endang munggah derajate. Maksudnya, orang tua kalau tidak pernah mendapat cobaan dari anak atau keluarga, dia tidak lekas naik derajatnya. Kata beliau suatu kali mengenai ulah seorang anaknya yang agak merepotkan. Kesabaran Kiai Hamid juga diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Kiai Idris, mereka tidak pernah mendapat marah apalagi pukulan dari ayahnya. Ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat sangat jarang diberikan. Akan tapi untuk hal-hal yang sangat prinsip, sholat misalnya, Kiai Hamid sangat tegas. Setelah beberapa bulan setelah menikah, Kiai Hamid diperintah oleh Kiai Haji Ahmad Quseiri menggantikan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Quseiri pindah ke Glenmore, Banyuwangi, mengajar dan mendirikan pesantren sendiri. Kiai Hamid memang sosok yang rajin belajar. Beliau sering membeli kitab untuk dipelajari sendiri. Bahkan setelah berkeluarga di Pasuruan, beliau masih mengaji kepada Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf, seorang tokoh ulama yang sudah terkenal waliullah. Menurut beberapa riwayat, sewaktu berada di Pasuruan, Kiai Hamid mempunyai rutinan, yakni setiap sore menghadiri pertemuan pengajian dengan metode muzakarah yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf pada pukul 16.30 sampai pukul 19.30 WIB. Dalam pengajian tersebut dihadiri oleh para ulama yang spesifik membahas diniyah. Ini dipergunakan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujatul Islam Imamul Ghazali. Dalam hal ini, Kiai Hamid sering ditunjuk oleh Kiai Habib Ja'far sebagai juru bicara untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi masalah dan beberapa poin kalimat. Berkat kumpul dengan para ulama, terutama Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid mulai tampak. Meskipun sebelum bertemu Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid sudah ada. Dalam artikel NU Online, Jawa Timur mengenal lebih dekat sosok Mbah Hamid Pasuruan. Diceritakan bahwasanya Kiai Hamid pergi ke Baghdad setiap tahun. Bermula dari kisah yang dialami langsung oleh Kiai Masyhudi Susanan Kulon, Blitar, yang diceritakan sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat. Sebelumnya kisah ini tidak pernah diceritakan ke siapapun. Hal itu atas permintaan Kiai Hamid sendiri ketika masih hidup. Al-Kisah di awal tahun 80-an, Kiai Masyhudi melaksanakan ibadah haji. Pada saat sholat Jumat di Masjidil Haram, tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih, perkenalan perbincangan menjadi akrab diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Kiai Masyhudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur. Syekh Hasan bertanya yang jika di Indonesia kan kurang lebih begini. Apakah Anda kenal dengan Kiai Hamid Pasuruan? Kiai Masyhudi agak kaget dan balik bertanya, beliau itu guru kami yang masyhur keilmuannya. Ya Syekh Hasan, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid? Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi, yang intinya bahwa beliau kenal baik dengan Kiai Hamid
Pasuruan, sebab sang kiai selalu hadir pada acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad. Tidak hanya itu, saat di Baghdad, Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan. Ini rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas sholat Jum'ah, sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid, yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada Haul Syekh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya di Baghdad. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan ulama Syekh Hasan, Kiai Masyudi sowan langsung kepada Kiai Hamid. Baru sampai di depan rumah, sang tuan rumah langsung keluar mempersilahkan Kiai Masyudi masuk. Seolah-olah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi. "Nak Masyudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau bertemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima. Mohon jangan cerita siapa-siapa." Setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masyudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris, yakni putra Kiai Hamid, agar menanyakan langsung ke Kiai Idris Hamid apakah dahulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana kecuali pada saat melaksanakan haji. Subhanallah, karomahnya para wali. Memang dalam buku Ziarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara karangan Dr. Badruddin diceritakan karomah Mbah Hamid weruh sakderenge pinarak, yakni tahu sebelum kejadian. Diceritakan suatu ketika ada seorang ulama dari luar kota sowan kepada Kiai Hamid. Seperti biasa para tamu memberikan amplop atau uang kepada Kiai Hamid sebagai bentuk penghormatan atau dikenal dengan istilah salam templek. Orang yang sowan ingin memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada Kiai Hamid. Namun karena terburu-buru, dia belum sempat menukarkan uang sehingga masuk ke dalam Kiai Hamid dan mempunyai selembar uang Rp10.000. Rencananya uang Rp10.000 diberikan kepada Kiai Hamid dan sisanya dibuat ongkos pulang ke daerahnya dan mencoba menukarkan uang kepada para tamu di sampingnya. Tapi para tamu tidak ada yang mempunyai uang pecahan Rp10.000. Tiba-tiba Kiai Hamid keluar untuk menemui para tamu termasuk orang tadi. Semua tamu bergegas sowan dan duduk di depan Kiai Hamid. Setelah selesai, semua tamu berpamitan kepada Kiai Hamid, termasuk orang itu. Mungkin karena orang itu gugup, selembar uang Rp20.000 langsung diberikan kepada Kiai Hamid. Sebelum orang itu berpamitan dan berpaling dari Kiai Hamid, merogoh sakunya lalu mengatakan kepada orang tersebut, "Ini kembaliannya Rp10.000. Orang tersebut pun langsung bengong. Dalam buku Percik-Percik Kiai Haji Abdul Hamid karangan Hamid Ahmad juga disebutkan Mbah Hamid wafat pada hari Sabtu 25 Desember 1982 Masehi tepat pada pukul 3.00 WIB atau dini hari. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 70 tahun dalam hitungan Hijriah. Seorang tokoh besar, tokoh panutan, meninggalkan umatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar pun segera menyebar lewat radio, dari mulut ke mulut dan dari telepon ke telepon. Kala itu umat datang berbondong-bondong untuk melayat ke rumah duka sejak pagi. Mereka berasal dari berbagai penjuru, umumnya seperti tidak percaya Kiai Hamid telah wafat. Melihat banyaknya pelayat, keluarga tidak mau mengambil resiko, khawatir keranda rusak karena bakal jadi rebutan pelayat. Menjelang asar, kepada keranda dibawa ke masjid.
Keranda itu berjalan dari satu tangan ke tangan yang lainnya karena saking padatnya pelayat sehingga tidak bisa berjalan. Terjadilah tarik-menarik keranda yang hendak keluar lewat gerbang barat dan timur. Konon dari rumah ke masjid dibutuhkan waktu hingga 2 jam. Dilaporkan jamaah yang melayat melebar tidak hanya sampai masjid dan alun-alun, tapi terus ke timur hingga perempatan PLN sekitar 100 meter dan memenuhi jalan Niaga hingga ke ujung utara dan rata-rata ruas-ruas jalan Nusantara sepanjang 1 kilometer. Kiai Haji Ali Maksum bertindak sebagai imam sholat. Setelah sholat asar, Kiai Hamid disemayamkan di kompleks makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar, Pasuruan. Posisi makamnya di antara makam Habib Ja'far bin Syekhon Asgab, yakni guru beliau, dan Kiai Haji Ahmad Kusairi, yakni mertua beliau, dan Kiai Haji Ahmad Sahal. Dalam buku Ziarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara karangan Dr. Badruddin disebutkan bahwasanya keberadaan makam Kiai Hamid membawa berkah terhadap kemakmuran masjid dan pedagang sekitar makam. Setiap hari makam Kiai Hamid tidak pernah sepi dari peziarah lokal ataupun luar kota. Pada umumnya para peziarah Wali Songo, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tidak pernah melewatkan kesempatan untuk ziarah ke makam Waliullah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.